Dengan Bu Tuti ya? Iya, betul. Iya, saya Sandis Bu. Ya, siapa Bu? Bu Tuti, perkenalkan, saya Sandis. Kita sudah pernah ketemu ya Bu ya di puskesmas kemarin ya. Saya lihat data itu di puskesmas, jadi saya melakukan kunjungan rumah, ya. Nanti mungkin saya minta tolong waktunya Bu Tuti, ya, beberapa menit lah, ya. Bersedia Bu? Bersedia. Bu Tuti, sebelumnya nanti sebelum saya masuk ke Bu Tuti, nanti rencananya saya akan memberikan asuhan kebidanan komunitas ya Bu. Jadi mohon nanti saya bertanya, Bu Tuti menjawab beberapa pertanyaan saya, mungkin agak kemana-mana pertanyaannya Bu ya, mungkin dari kondisi Bu Tuti, kondisi rumah, terus kondisi keluarga, ya. Mohon izin nanti saya bertanya, Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Tuti hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Dari semenjak periksa di puskesmas kemarin, apakah ada keluhan lagi? Alhamdulillah nggak ada. Ya, nah, nanti saya masuk ke beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan ke Bu Tuti ya. Ini suami di Mana lagi kerja Bu? keluar kota? Di Di kota mana Bu? Jakarta atau NTT? ya, NTT. provinsi. Jauh ya Bu ya. Kurang ajar. Bu Tuti, nanti saya mulai bertanya-tanya ya. Bu Tuti, suaminya namanya siapa ya Bu? Mas Ali. Waduh, Yanto. Pak Yanto. Tuti, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya, nggak ada keluhan ya Bu. Oke. Sebelumnya saya tanya ya Bu ya, Bu Tuti suaminya namanya siapa Bu? Namanya Yanto. Pak Yanto. Pak Iya. Yanto umurnya berapa ya? 30. 30 tahun. Kalau Bu Tuti umurnya Sama. 30. 29. Aduh, masih 30. Masih 30, Oh, ya. iya. Nah, Bu Tuti dalam satu rumah ini isinya berapa orang ya Bu? Dua. Dua Sama sama adik. adik. Iya. Ada adiknya Bu Tuti, Ya. terus suami lagi di luar kota, terus Iya. Bu Tuti ya. Nah, harusnya ada 3 orang, cuma suami lagi di Iya. luar kota ya. Terus Bu Tuti dalam 1 tahun ini pernah pindah rumah atau di rumah ini aja? Belum pernah. Belum ini aja. Iya. Dalam 1 tahun ini juga apakah ada kelahiran di tempat Bu Tuti? Enggak ada. Enggak ya, cuma Bu Tuti dalam posisi mengandung ya sekarang ya. Bu Tuti ini menikahnya sudah berapa lama dengan Bapak? Kurang lebih mau 2 tahun. Mau 2 tahun. Terus pas menikah itu Bu Tuti usia berarti 27 ya? Iya. Suami juga sama ya? Iya. Terus apakah Bu Tuti utamanya selama hamil ini pernah ada keluhan sakit? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Sehat selalu, paling cuma kemarin periksa di puskesmas Iya. ini ya keluhannya berkunang-kunang gitu ya, lemes gitu ya Bu ya. Terus dicek HP ternyata HP-nya rendah. Oh, iya. Bu Tuti ada punya jaminan kesehatan? Iya. Punya yang dari pemerintah atau Iya, yang dari yang dari pemerintah. Ini kehamilan yang keberapa Bu? Pertama. Pernahkah Bu Tuti keguguran? Belum pernah. Belum pernah. Bu Tuti berarti hamilnya di usia produktif ya, karena lebih dari 20 tahun, kurang dari 25, kurang dari 35 tahun ya. Kemarin diukur lilanya juga masih kurang ya Bu ya? Iya. Lilanya masih 23 ya. Jadi berat badan Bu Tuti kemarin terakhir 42. 42 ya, masih kurang dari 45 ya Bu ya. Bu Tuti sama hamil ini pernahkah perdarahan? Enggak pernah. Nggak pernah. Terus ada sakit demam? Enggak pernah. Kakinya bengkak atau tensinya tinggi Bu? Intinya normal, atasnya enggak bengkak. Ya, cuma dari hasil kemarin aja ya itu ya, artinya ya. Bu Tuti imunisasi tetenya sampai dengan sekarang itu sudah di statusnya berapa kali? Waktu sekolah ya sudah, terus calon pengantin. Iya. Terus sekarang ini hamil ini diimunisasi lagi belum? Sudah. Jadi 5 kali ya sudah ya. Udah tidak ada 5. Untuk umur kehamilan sekarang di usia berapa ya Bu? 12 minggu. 12 minggu. Ya. Di usia 12 minggu, apakah Bu Tuti sudah mulai minum tablet tambah darah yang diberikan dari puskesmas? Sudah ya. Ada keluhan Bu minumnya? Enggak ada, alhamdulillah. Kalau dari selama hamil sampai dengan sekarang
Ibu catat nggak berapa kali Ibu minum sampai tambah darah? Atau ingat mungkin sudah habis berapa bungkus? Nggak ingat Bu. Nggak ingat. Dicatat. Kalau nanti saya boleh lihat di buku KIA ya. Iya. Nanti saya lihat ya Bu. Terus untuk cara minum tablet tambah darah, Bu Tuti biasanya di malam hari atau apa? Di malam hari. Iya. Pakai minumnya dengan air Iya. air putih. Iya. Ada air lain mungkin? Nggak ada air putih. Air putih aja. Minumnya mau tidur itu ya Bu ya. Iya. Selama hamil apakah Bu Tuti sudah punya buku hamilnya ya? Sudah. Ada tabungan ibu seperti salin enggak Bu? Ada. Ini Ya. kelompok sendiri, ibu inisiatif sendiri. Inisiatif Bu? sendiri. Oh, tidak ada kelompok ya? Nggak ada. Iya. Nah, di rumah Bu Tuti, apakah sudah dipasang stiker P4 kan? Belum ya, nanti kami bantu pasang ya Bu ya. Selanjutnya Bu, mohon izin saya nanti tanya-tanya mungkin agak lebih dalam ya Bu ya. Apakah di dalam keluarga ini ada yang usaha atau selain Bapak tadi bekerja, adakah usaha di rumah misalnya Bu Tuti berdagang gitu? Nggak ada. Jadi penghasilan hanya dari Bapak ya? Iya. Bu Tuti ini apakah pernah didatangi petugas puskesmas selain saya? Belum pernah. Baru ya? Iya. Ini ya. Berarti baru 1 kali ini ya Bu. Nah, dalam 1 tahun kemarin mungkin pernah ada yang datang? Ya. Di dalam rumah ini ada yang pernah sakit demam berdarah? Alhamdulillah nggak ada. Terus ada yang pernah sakit corona mungkin Bu? Saya pernah. Oh, Bu Tuti Ya. pernah sakit corona. Bu Tuti sakit corona sudah berapa bulan yang lalu mungkin? Masih ingat? Udah lama. Sudah lama Ya. ya. Terus ada yang sakit malaria? Nggak ada. Terus adakah petugas atau petugas puskesmas mungkin ya kesini datang mengambil sampel ibu gitu? Nggak ada. Waktu ibu ketahuan COVID itu ibu periksa aja ke Iya. puskesmas. Berapa kali Bu kalau di dalam anggota rumah ini kayak seperti kebersihannya gitu ibu, mandinya begitu tuh berapa kali sehari? 2 kali sehari. 2 kali. Terus apakah di rumah ada toilet yang ada septic tanknya Bu? Kalau yang ada septic tank nggak ada. Nggak ada. Jadi Bu, keluarnya langsung ke kolam atau kemana? Ada septic tank. Oh, sudah ada septic tanknya ya. Jadi proses langsung nanti larinya ke septic tank ya. septic tank. Istilahnya jumbleng Bu kalau bahasa Jawanya di sini ya. Bu Tuti tadi kan itu ya, toiletnya di rumah sudah ada septic tank ya, jadi udah larinya aman lah ya penggunaannya ya. Terus Bu Tuti setiap hari-harinya itu sikat giginya sehari berapa kali ya? Sehari 3 kali sih, pagi, sore, sama mandi sore itu sama sebelum tidur malam. Ya. Terus di anggota keluarga ini sikat giginya tuh satu rumah Iya, satu ya. Bu Tuti untuk kebiasaan buang air besarnya kan semua berarti sudah di ini semua ya, nggak ada yang di kolam, Iya. nggak ada yang di sungai gitu. Umumnya kan dipakai ya, digunakan ya. Terus Bu Tuti kalau ngambil air bersihnya itu sumbernya dari mana Bu ini? Bu, apakah ada sumur atau perpipaan? Sumur. Sumur Iya. gali besar. Iya, sumur gali. Terus dipakai disedot ya, pakai Iya. sanyo gitu ya, Iya. pakai pompa air ya. Untuk minumnya sehari-hari juga itu dari air bersih itu. Iya. Atau ibu beli galon lagi Beli sih gitu? pakai beli galon. Beli galon juga. Iya. Untuk minum pakai galon, tapi untuk kebutuhan masak, sehari-hari mandi, iya. cuci itu pakai air dari sumur itu ya. Iya. Terus untuk ganti pakaiannya Bu itu dalam seharinya berapa kali Bu? Sesuai sama itunya mandinya. Mandinya, Iya. mandinya 2 kali, Iya. ganti pakaiannya 2 kali. 2 kali. Jadi enggak misalnya mandi pagi ganti baju, terus ibu Iya. bekerja, terus mandi sore ganti Sore baju ganti lagi. baju. Nah, terus untuk berapa kali anggota keluarga di rumah membersihkan rumah Bu? Misalnya menyapu seperti itu. Kalau untuk menyapu di rumah setiap hari. Setiap hari. Iya. Pasti disapu ya. Iya. Sekali aja disapunya atau 2 kali, pagi sama sore. Pagi sama Iya. sore. Nah, terus kalau di rumah ini adakah sarang laba-laba mungkin Bu Tuti bersihkannya? Ada, menggunakan- tapi kan dibersihkan kalau pas mau menyapu. Iya. Kayak sapu atap itu ya Bu ya. Nah, terus adakah di rumah ini penampungan air Bu?
penampungan air Ibu pakainya apa? Langsung ke bak mandi atau nggak pakai bak mandi, pakai ember. ember? Iya. Setiap mau mandi kita ember. Ditambah ember, Nggak terus ada di atas itu ada penampungan air lagi nggak Bu? Kan Ibu tadi pakai sumur. Ada, iya, Oh, jadi ada. pakainya itu ya? Iya. Apa namanya? Seperti penampungan air yang di atas itu ya. Iya. Jadi Ibu ada nampung air di rumah, di dalam rumah nggak? Misalnya di ember lagi, ditampung lagi, atau di kamar mandi ditampung Nggak lagi? ada, nggak Nggak ada. ada. Jadi mendadak ya? Iya. Gitu. Butuh ya Ibu buka keran Iya, gitu ya? keran. Untuk penampungan air yang di atas itu kan selalu tertutup ya Bu? Iya. Selanjutnya untuk makan dan minum dalam rumah ini adakah, ini kan Ibu Tuti lagi hamil ya, semester 1, adakah pantangan-pantangan makan misalnya yang Ibu Tuti pegang, oh saya Ibu Tuti dan keluarga mungkin ya, saya nggak boleh, ibu hamil tuh nggak boleh makan ini, ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Semua boleh dimakan Iya, ya. boleh dimakan. Terus untuk misal nanti bayi lahir gitu ya Bu, adakah makanan pantangan untuk bayi? Selain ASI misalnya nanti saya sudah bayi Ibu Tuti lahir, terus selain diberi ASI, terus selanjutnya sudah makan, apakah ada pantangan makanan? Nggak ada. Tidak ada ya, jadi dalam rumah ini tuh tidak ada pantangan makan ya Bu? Di dalam rumah ini apakah makannya beraneka ragam Bu? Maksudnya itu ada nasi, ada sumber karbohidrat, Iya. gitu, terus ada lauknya, Iya. ada sayur, Iya. ada buahnya setiap satu kali makan begitu? Kalau buah sih nggak terlalu sering ya. Nggak terlalu sering. Iya. Sedapatnya aja. Sedapatnya. Iya. Dalam satu hari pasti makan buah? Dalam sehari nggak juga. Enggak juga. Iya. Tapi kalau dalam satu minggu itu berapa kali makan buah bisa? Satu minggu paling sekali lah. Sekali. Iya. Satu minggu sekali makan Pokoknya buah. sedapatnya aja. Iya. Kalau ada buah ya dimakan. Kalau ada gitu buah ya. makan ya. Terus ini kan Bu Tuti dalam kondisi hamil. Apakah Bu Tuti sudah teratur kunjungan pemeriksaan kandungannya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Jadi dalam usia 12 minggu ini sudah periksa berapa kali? 4 kali ya. Nah, jadi Ibu rutin menimbang badannya pada saat periksa. Iya. Terus dalam keluarga apakah menggunakan garam yang beriodium Bu? Iya, garam beriodium. Garam beriodium, Iya. garam yang ada labelnya iodium gitu ya. Iya. Terus apakah nantinya Bu Tuti akan memberikan ASI ibu sampai dengan 6 bulan pada bayi? Insya Allah. Insya Allah nanti diberikan ya. Dalam keluarga ini apakah terbiasa sarapan Bu pagi hari? Iya. 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 Selanjutnya ini sehubungan dengan kita sedang pandemi COVID-19 ya Bu. Iya. Apakah di dalam rumah setiap anggota keluarga ini memedomani 3M dalam pencegahan COVID-19 seperti menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, selalu melakukan hal tersebut atau tidak? Alhamdulillah sih iya. Cuma kalau yang itu 3M itu pas kita keluar rumah Keluar aja. rumah aja. Kalau sesama anggota keluarga enggak. Tapi waktu saat Bu Tuti sakit itu kena COVID-19, apakah Ibu melakukan isoman? Isolasi Iya, mandiri? isoman. Isoman ya sampai dengan dinyatakan isoman selesai baru Bu Tuti beraktivitas. Iya. Apakah di dalam rumah ini ada yang merokok Ibu? Ada saudara saya. Saudara merokok? Adiknya ya? Iya. Laki-laki merokok? Iya. Aktif di rumah merokok? Kadang Kadang-kadang saya saja. kalau habis makan itu bisa merokok. Ini buat adiknya Bu Tuti ini kerja di sini atau masih Iya. sekolah? Kerja? Kerja ya? Iya. Kerja. Kalau saya boleh tahu kerjanya apa Bu? Kerjanya serabutan. Serabutan. Belum berkeluarga ya? Ibu nanti saya mungkin juga menanyakan kondisi rumah ya Bu, mohon maaf ya, karena ini hanya nanti saya akan menilai seberapa sehat kondisi rumah Ibu, jadi nanti saya mohon izin menanyakan kondisi rumah ya Bu. Untuk tadi pembuangan sampahnya Bu, Ibu apakah ada petugas sampah yang datang mengambil sampah atau Ibu kumpulkan atau gimana Bu? Ada sih petugas sampahnya, tapi kalau sampah kering biasanya dibakar Kalau sendiri. sampah Ya. dibakar, terus Kalau sampah basah diangkut. kalau sampah basah ada petugas yang Ada petugasnya. Terus kalau penyediaan air bersih tadi, Ibu tadi menggunakan
Untuk kebutuhan mandi, terus mencuci, kalau setelah masak Ibu menggunakan air galon tadi. Untuk pembuangan sampahnya, jadi tadi kan ada yang ini ya Bu ya, ada yang ambil ya sampahnya. Untuk limbahnya Bu, misalnya limbah kamar mandi itu larinya kemana? Air sisa cuci mungkin, limbah rumah tangga, cucian piring, cucian baju, itu larinya kemana Bu? Itu ada selokannya sih Bu. Ada Bikin selokan, sendiri nanti ya. tembusnya selokan itu di Biasanya ke parit. oh, ke Pati. Iya, Terus ada sungai nggak daerah sini? ada. Ada, Iya. tapi nggak ke sungai larinya, Enggak. ke parit ya. Iya, ke parit. Terus untuk jendela, apakah di dalam rumah ini Ibu miliki jendela yang bisa dibuka? Bisa. Bisa semua ya, Iya. jendelanya ya. Ini sering dibuka Bu? Iya, sering. Tiap pagi Iya, dapat. ya. Untuk lubang cobong asap dapur, Ibu menggunakan dapurnya itu menggunakan kompor atau tungku Bu? Pakai kompor. Kompor ya, kalau kompor sih itu asapnya nggak terlalu. Terus untuk ruang tidur ada berapa kamar Bu di rumah? Ada 3. Terus kondisinya setiap kamar ada jendela, Ada. cahaya bisa masuk. Iya. Di rumah apakah ada jentik-jentik nyamuk? Enggak ada. Ibu sering membersihkan Iya, sering. itu ya, Pak, mandi ya di rumah ya, disikat ya Bu ya. Iya. Terus ada tikus Bu? Tikus ada sih. Ada beberapa kali ya, kayaknya kalau banyak sih Enggak terlalu enggak ya. Terus lalat ada Bu? Lalat ada. Ada ya, cuma Ibu kan tadi sering membersihkan Iya. rumah ya. Terus untuk ini Bu, pekarangan juga sering disapu. Iya. Pekarangan Ibu ini dimanfaatkan untuk bunga-bunga ya Bu, kalau saya Iya. lihat ya. Bunga-bunga, terus adakah Ibu menanam seperti sayuran, Enggak cabai, enggak cuma bunga-bunga aja Cabai ya? ada. Oh, cabai ada. Iya. Adakah kandang hewan Bu di dekat rumah atau di rumah Ibu sendiri? Kalau dekat rumah ada. Kalau dekat rumah ada, tapi untuk punya Ibu sendiri tidak ada. Ibu, selanjutnya nanti saya mau izin juga lagi bertanya untuk pendapatan keluarga itu dalam 1 bulannya berapa? Untuk pendapatan atau gaji suami ini kira-kira dalam 1 bulan berapa? Kalau gaji suami saya 3 jutaan ada lah. 3 jutaan ada ya. Jadi dalam 1 bulan itu pasti Bu Tuti atau keluarga memperoleh pendapatan sekitar 3 juta ya. Hanya dari gaji suami ya. Untuk Bu Tuti sendiri tidak bekerja ya di rumah ya. Untuk kegiatan keagamaan di lingkungan sini, apakah Bu Tuti ikut pengajian? Iya, Ikut ya. Nah, pengajiannya itu bentuknya apa Bu? Maksudnya organisasinya di sini apa? Apakah Nahdlatul Ulama atau Nahdlatul Ulama ya? Ya, seperti Fatayat gitu ya. Terus Bu Tuti, apakah Bu Tuti sering periksanya itu lebih ke puskesmas atau ke bidan di desa? Kalau saya lebih cari yang terdekat, kebetulan rumah saya lebih dekat ke puskes, jadi saya lebih sering ke puskes. Iya, Puskesmas ya. Jadi, apakah di sini ada posyandu Bu di lingkungan Ibu? ada. Ada ya. Bu Tuti hadir ke posyandu atau cuma periksa hamil di puskesmas saja? Kalau untuk sekarang sih lebih ke itu puskes masa kehamilan. Kalau di sini posyandunya itu bukanya berapa bulan? Dalam 1 bulan berapa kali? Kalau di sini sekali. Posyandunya sebulan sekali. Ya. Ya. Terus selanjutnya Bu kalau datang ke posyandu pernah Bu Tuti selama hamil ini? Pernah. Pernah. Iya. Kalau di posyandu Bu kadernya ada berapa Bu? 5. Ada 5. Iya. Jadi Bu kadernya pasti datang semua ya pada Iya. saat lain posyandu. Terus di desa itu ini apakah ada ambulan desa, misalnya warga yang membutuhkan kendaraan itu desa yang menyediakan? Enggak ada. Nggak ada. Iya. Jadi untuk kendaraan Ibu ini sendiri ya, punya keluarga yang mencari sendiri ya. Terus bagaimana cara Ibu nanti mendapatkan ambulan desa suatu saat diperlukan? Apa Ibu sewa atau pinjam punya keluarga? Biasanya sih itu hubungi dulu dengan desanya. Itu rembukan. Itu yang kita cari ya. Kalau misal Ibu kan nggak ada kendaraan di rumah nih, makanya mungkin motor ya Bu. Nah, itu Ibu apakah menyewa mobil atau cukup dengan motornya aja?
lihat itu Bu, situasinya kayak gimana. Kalau nggak terlalu itu ya pakai motor aja. Kalau dekat ini Ya ya kalau bisa terlalu motor membutuhkan ya. Jadi kalau motor pribadi ada ya Bu sendirian. Jadi tertentu kendaraan roda 4 itu harus sewa. Iya. Apakah keluarga ini selama kehamilan Bu Tuti ini sudah membahas tentang nantinya mau menggunakan kendaraan siapa seperti itu? Belum pernah sih. Belum. Ya. Terus untuk ketersediaan golongan darah, jadi kan sudah tahu golongan darah sih ya. Golongan darahnya apa? Nah, ini golongan darah ini, suatu saat misal Bu Tuti kan membutuhkan donor darah. Apakah Bu Tuti mencari di kelompok donor darah di desa atau keluarga yang memberikan? Paling pertama sih keluarga. Keluarga ya. Jadi sudah ada pandangan yang golongan darahnya sama ada. Siapa Bu? Saudara saya. Adiknya tadi ya, golongan darahnya sama ayah. Terus selanjutnya apakah keluarga yang tadi ditunjuk untuk menyumbangkan darah sudah diberikan informasi nantinya akan bila diperlukan? Sudah memang ini ya, dipersiapkan dari keluarga ya. Bu, terima kasih itu pertanyaan saya dan dapat kami simpulkan tadi mengenai Bu Tuti. Kondisi yang kami terima dari puskesmas ada pada HB ibu rendah ya, jadi itu bisa disebut dengan kondisi anemia. Anemia itu kekurangan kadar hemoglobin dalam darah ya Bu. Itu nanti bisa diatasi dengan konsumsi makanan bergizi seimbang. Sudah tepat tadi Bu Tuti menyampaikan kalau di rumah mengkonsumsi makanan yang dalam satu piring itu ada nasi, sayur, lauk, dan buah. Itu bisa ditambah dengan sayuran hijau, protein dari daging merah atau dari protein nabati juga bisa, tempe, tahu itu juga bisa meningkatkan kadar KB. Kalau kondisi ibu sudah tidak mual muntah, ya, itu bisa dikejar ya Bu ya. Terus selanjutnya Bu Tuti bisa mengkonsumsi susu tinggi zat besi. Itu susu ibu hamil pun ada ya Bu. Dan nanti ibu bisa menyisihkan lah dari penghasilan bapak untuk membelikan susu ya. Selanjutnya juga ibu bisa mengkonsumsi seperti hati, ya, ikan ya, itu bisa dikonsumsi untuk meningkatkan kadar hemoglobin ibu. Kenapa sih kok kadar hemoglobin ini harus dinaikkan? Karena pada saat kondisi hamil, ibu hamil darah itu terbagi untuk peredaran darah ibu dan ke janin. Jika harus kadar HB-nya rendah, nanti pertumbuhan atau perkembangan janin di dalam kandungan ibu juga terhambat ya. Nanti bisa lahir menjadi bayi yang berat badan lahirnya rendah atau mungkin terjadi keguguran ya, karena kadar HB tadi yang kurang. Selanjutnya untuk lingkar lengan ibu juga kami dapatkan data di puskesmas itu 23 cm ya Bu. Itu artinya Bu Tuti mengalami kek atau kekurangan energi kronis ya. Itu juga bisa diatasi Bu ya dengan meningkatkan berat badan. Otomatis kalau berat badan ibu naik, nanti lingkar lengannya juga akan naik. Itu dengan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kalori atau karbohidrat. Jadi kek itu kekurangan energi kronis. Nah, sumber energi itu ada dari kalori atau karbohidrat ya Bu. Nasi, ubi, roti ya, itu sumber kalori. Jadi silahkan nanti ibu mengatur pola makan ya. Kemarin sudah mendapatkan pelayanan gizi di puskesmas. Yes. Nah, itu juga bisa diikuti ibu, patokan-patokan untuk prosedur makan untuk kek dan anemia. Sudah bagus, betul sudah mengkonsumsi tablet tambah darah, tidak diminum dengan teh dan kopi ya Bu. Minumnya sesuai dengan anjuran dokter atau bidan, menggunakan air putih atau jus buah. Ya, tujuannya untuk jus buah itu misalnya jus jeruk itu mengandung banyak vitamin C ya Bu. Nanti dapat membantu penyerapan zat besi dalam darah itu supaya zat besinya meningkat. Gitu ya Bu. Jadi untuk saran kami untuk anggota keluarga yang merokok itu sebaiknya untuk ibu hamil tidak menjadi perokok ya Bu, perokok aktif ataupun pasif. Nah, perokok itu kan di sini kondisinya menjadi perokok pasif ya, artinya itu mendapat imbas dari asap-asap rokok ya. Padahal di dalam asap rokok itu terdapat kandungan nikotin, tar dan bahan kimia yang lain yang membantu pertumbuhan janin menjadi terhambat juga. Bisa juga menyebabkan kecacapan pada janin. Jadi diharap disampaikan ke keluarga bahwasanya perokok itu tidak baik, apalagi dalam kondisi di rumah ini ada ibu hamil.
ya. Untuk selanjutnya tadi sudah bagus, Ibu sudah menggunakan masker pada saat keluar rumah, menggunakan sering mencuci tangan, terus menjaga jarak dengan orang lain di luar rumah. Tapi bila di rumah ada orang yang dicurigai atau mungkin sudah dinyatakan positif COVID-19, Ibu juga tetap menggunakan masker, sering mencuci tangan dan menjaga jarak. Tidak apa-apa kondisi isomannya di rumah. Itu ya Bu Tuti ya. Apakah ada yang perlu ditanyakan Bu? Tidak ada. Bu Tuti sudah jelas semua ya mengenai itu ya. Untuk seperti kondisi lingkungan mungkin kami sudah lihat dari pertanyaan-pertanyaan kami, selalu sudah memenuhi syarat ya Bu, sudah memenuhi standar. Paling yang perlu diperhatikan lagi adalah sistem pembuangan limbahnya. Nah, sistem pembuangan limbah sebaiknya tidak ke parit ya Bu, tapi bisa ditampung, misalnya dimasukkan ke sapi tank juga, atau mungkin kita berembuk dengan warga sekitar untuk bagaimana caranya, solusinya membuang limbah yang benar. Itu. Jadi nantinya tidak akan merusaki parit ya. Atau sungai, misalnya yang limbah-limbah yang boleh lari ke sungai. Kalau industri rumah tangga kan tidak ada ya Bu ya. Dan insya Allah kalau limbahnya kok lari ke sungai itu tidak apa-apa, seperti limbah cucian, limbah sisa cucian piring itu tidak masalah ya. Tapi kalau misalnya mencemari di lingkungan rumah, di halaman, di pekarangan, itu yang menjadi nanti lingkungannya kotor ya. Mungkin itu saja Bu Tuti. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesediaan Ibu dengan kehadiran kami. Mohon maaf ya Bu, Ibu nanti diikuti kapan Ibu harus periksa ya sesuai dengan anjuran yang ada di Oke, begitu saja Bu Tuti. Saya mohon pamit. Nanti titip salam suami, sampaikan ke bidan ke rumah. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tuti, mohon pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.